Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 68. Ada bahagia yang sulit dituliskan. Tamat. Rere hanya meringis merasakan nikmatnya rasa sakit yang luar biasa ini. Air ketubannya semakin banyak keluar, pinggul dan punggungnya rasanya sudah mau patah saja. Ya Tuhan, beginikah nikmatnya perjuangan seorang wanita menjadi ibu, pantas saja surga berada di bawah telapak kaki ibu. Betapa perjuangannya yang luar biasa saat proses persalinan, ibu harus kuat demi si buah hatinya. Semoga aku kuat sampai anakku hadir ke dunia nanti, semuanya dalam kondisi sehat ya Allah. Ucap Rere dalam doanya, aku akan menjadi seorang ayah sebentar lagi. Yah, aku benar telah memiliki anak, tapi perjuangan Rere lebihlah besar saat ini. Selamatkan mereka Tuhan, aku tak sanggup jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, lindungi mereka, doa Devon bersungguh-sungguh. Dokter segera memposisikan Rere, air ketuban terus keluar dan semakin banyak. Rere pun sudah meringis kesakitan yang sangat-sangat sakit, mules yang makin menjadi. Dokter menggunting sedikit di area perineum. Dok, mau digunting? Tanya Rere Oanik di sela-sela kesakitannya. Tenang Nyonya, kami sudah membius terlebih dahulu. Ini hanya guntingan kecil biar tidak terjadi robekan besar, jelas dokter ramah. Setelah itu dokter mulai membimbing Rere untuk mengejan kuat-kuat. Kepala si Utun sudah masuk ke rongga panggul dan mulai terlihat. Rere menarik nafas banyak-banyak dan mulai mengejan kuat-kuat. Tangan kanan berpegangan pada tangan Devon sedang tangan kiri meremas spray. Hooks, shoot hooks, pekik Rere kuat-kuat. Ayo tarik nafas, lalu kembali mengejan, bimbing dokter. Rere mekakukannya berkali-kali, rasa sakit itu makin terus terasa. Bahkan Rere seperti merasakan sesuatu yang cukup besar keluar dari dalam sana, memaksa menerobos dan merobek semua yang menghalanginya. Rere mulai mengisak tangis, rasa sakit itu tak bisa ditahannya lagi. Ayo Nyonya Rere, jangan berhenti terus mengejan yang kuat. Ayo sayang, kamu pasti bisa, demi anak kita. Utun, Utun, sakit Utun, entahlah racau Rere di sela-sela kesakitannya. Rere kembali menarik nafas panjang lalu mulai mengejan dengan sekuat tenaga, tarik lagi mengejan lagi, tarik lagi dan mengejan lagi. Kali ini mengejan kuat dengan sisa tenaganya. Devon meringis saat tangannya diremas kuat oleh Rere. Bersamaan dengan rangan panjang Rere, dokter berhasil menangkap kepala mungil yang merah bercampur darah. Tangis polos pecah di dalam ruangan. Dokter segera menggunting tali pusarnya dan segera membersihkan bayi merah itu. Rere tersungkur lemah, sisa-sisa tenaganya yang hampir habis, wajahnya kuyup kepayahan. Dia baru saja merelakan hidup dan matinya untuk suatu perjuangan besar. Devon mencium kening Rere lembut. Congratulations sayang,
Kita sudah jadi orang tua, terima kasih sudah memberiku anak yang lucu, bisik Devon pelan. Rere hanya mengangguk sambil tersenyum payah, tenaganya terkuras habis, lelah yang luar biasa yang kini dirasakannya. Selama dokter membersihkan diri Rere dan menjahit robekan-robekan persalinan tadi, Devon mendekati bayi yang baru saja dibersihkan dan digendong oleh suster. Suster langsung memberikan bayi merah itu ke gendongan Devon untuk diatsani. Devon segera mekakukannya dengan hati yang terus bergetar. Devon melantunkan suara azan dan iqomah di telinga si bayi. Bayi yang sejak tadi menangis kini diam dalam gendongannya. Bayi merah mungil ini, darah dagingnya penerus keluarga William Kill. Welcome my junior, my son, I love you so much, bisik Devon sambil menciuminya dengan lembut. Bayi itu diam sambil memainkan lidahnya seolah merespon ucapan haru Devon untuknya. Suster kembali meminta bayi Devon untuk ditempatkan di ruang bayi sembari menunggu sang ibu ditangani dokter. Setelah itu baru akan diberikan ASI pertama dari ibu. Devon tersenyum bahagia. Penantian 9 bulan 10 harinya, dengan segala lika-likunya, kini terbayar sudah. Ketika melihat gumusnya wajah si bayi mungil yang masih merah itu, ketika mendengar tangis pertamanya, dan ketika untuk pertama kalinya Devon menggendong bayi. Ada bahagia yang sulit dituliskan. Betapa bahagianya menjadi seorang ayah ini adalah hal yang paling berharga dalam sejarah hidupnya. Devon segera menghubungi Reza memberitahukan kabar bahagia ini, tak lupa juga mengirim pesan pada Akbar. Segimanapun Akbar sudah dianggap Rere seperti adiknya sendiri. Devon kembali duduk di kursi tunggu sembari menunggu dua penyemat hatinya ditangani dokter. Devon menghampiri Rere yang masih tergeletak lemas di ranjangnya. "Are you okay honey?" tanya Devon lembut. "I am okay," balas Rere lemah. Devon langsung menggenggam dan mengecup kening Rere mesra. Tak selang lama perawat datang sambil memberikan si Utun untuk diberi ASI pertama oleh Rere. Bayinya digendong Yanyonya, dia harus minum ASI dulu, ujar si perawat sambil memberikan Utun ke tangan Rere. Rere yang masih kaku sedikit kesulitan saat menggendong bayinya. Dengan telaten si perawat menuntun tangan Rere sampai dia menemukan posisi terbaik. "Dibersihkan dulu Put," nyonya baru dikasihkan ke bayi, arahan si perawat. Rere mengikuti instruksi tersebut. Lalu dengan pelan Rere menyodorkan Put ke bibir si Utun. Si Utun dengan gemas langsung merespon dan menyedotnya kuat-kuat, sepertinya dia sudah sangat lapar. Ada rasa haru bercampur bahagia di hati Rere, dia benar-benar telah menjadi seorang ibu. Dikecupnya pipi bayi merah itu penuh kasih sayang. Ini dia malaikat kecil yang selama 9 bulan 10 hari bersemayam dalam rahimnya. Berbagi makanan dengannya dan yang menguatkannya untuk kembali membuka mata saat koma
dengan tendangan-tendangannya halus itu. Ah, Rere sampai meneteskan air mata saat membelai jari jemari kecil mungil milik Utun. Makasih ya, sudah memberikan Devon Junior di antara kita, ucap Devon lembut. Aku sudah menyiapkan nama yang spesial untuknya. Serius, kupikir kamu lupa menyiapkan nama buat si Utun. Tapi tunggu, lihatlah wajahnya. Kenapa bayi yang baru lahir jelek sekali, protes Devon. Sayang, namanya juga bayi masih merah, wajarlah. Besok kalau sudah dapat ASI, yang cukup dia akan manis dan imut seperti ibunya. No, he is handsome, mirip papanya. Lihatlah rona matanya lebih mirip aku. Hidungnya juga lebih mirip aku, dia sangat mirip denganku. Tadi ngomong jelek, sekarang ngomong mirip kamu, gimana sih? Tapi memang benar dia sangat mirip denganku, coba perhatikanlah. Rere memperhatikan wajah Utun lekat-lekat. Emang iya sih, ini mah fotokopian Devon banget. Nggak terbuang sedikit pun, hanya bulu mata lentiknya aja yang mirip Rere sama bibirnya yang tipis. Aku yang mual, aku yang hamil, aku yang ngelahirin, yang mirip bapaknya, keluh Rere. Devon tertawa puas. Sepertinya dia begitu bahagia melihat anaknya sangat mirip dengannya. Hey son, Aldrich William Kill, sapa Devon pada bayi mungilnya. Kamu adalah seorang keturunan keluarga William yang akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Welcome in the world. So beautiful, nama yang indah kak, ucap Rere sambil mencium pipi bayinya. Hey Al, ini mama, lanjutnya memperkenalkan diri. Al, tanya Devon bingung. Kamu kasih nama Utun Aldrich kan? Ya aku panggil Al aja, biar damage kayak Mas Al. Siapa Mas Al, mantan kamu? Tanya Devon curiga. Itu loh sayang, Mas Al kesayangannya para mamak-mamak di sinetron yang tiap malam aku tonton. Devon hanya mendengus, jiwa cemburuannya membuatnya jadi posesif abis. Kamu udah kabari Mama Dedi dan yang lain? Udah, termasuk adik angkatmu Akbar, semua sudah ku beritahu. Makasih, jangan ketus gitu sama Akbar, dia itu anak baik loh. Asal dia nggak macem-macem aja sama kamu. Kapan sih dia macem-macem? Orang anaknya lugu gitu. Dia itu sangat memegang teguh pesan maknya yang di kampung. Dia anak baik kok, kamu tenang aja deh. Lagian gak mungkin juga aku suka sama Brondong. Aku kan sukanya ama yang udah dewasa kayak kamu. Rere menggoda Devon. Baguslah, lagian tampan juga aku, mapan juga aku. Devon menyombongkan diri. Percaya deh Tuan Devon. Setelah 2 hari di rumah sakit, Rere akhirnya diperbolehkan pulang. Rupanya di rumah Mama, Dedi, Candi, Akbar dan semua jajaran rekan kerja Devon telah menyiapkan pesta untuk syukuran. Sekaligus penyambutan kedatangan Rere dan si Utun. Kita panggil Babi Alia. Semua menyambut kedatangan Rere dengan penuh bahagia. Mama langsung menggendong cucu pertamanya dengan girang.
Hai cucu Oma, kamu tampan sekali, puji Mama sambil menciumi pipi baby Al Gumus. Si babi hanya merespon sedikit tapi tak terusik dari tidurnya. Halo jagoan opa, you so handsome boy, Pak William ikut memujinya. Mirip siapa Dat? Mirip aku kan, Devon Narsis. Ini kembaran kamu sekali San, puji Dedi bangga. Hey sob, congratulations ya udah jadi bapak sekarang nih. Reza menyalami Devon mengucapkan selamat. Thanks, lihat anak gue mirip gue kan, gimana gue menang dong, sahut Devon berbangga diri. Iya gue kalah, bibit gue belum jadi-jadi nih. Bukan bibit unggul kali. Sialan lu, ini bibit simpanan dari zaman dulu nggak pernah dibuang, apalagi dibuang sembarangan, protes Reza. Devon hanya cengengesan menanggapinya. Rere, gue happy banget liat lu udah jadi mak sekarang, duh moga gue cepetan nyusul deh, Candi berhambur memeluk Rere. Pelan-pelan Ken, gue baru ngelahirin masih sakit nih, keluh Rere saat Candi memeluknya terlalu erat. Sorry gue terlalu excited, hehehe. Tapi thanks ya, moga lu cepet nyusul biar kita sama-sama jadi mama. Yuk, selamat ya, anak Ayuk tampan Nian, Akbar ikut memberi selamat. Makasih Bar, gimana kerjamu lancar? Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Lancar yuk alhamdulillah, aku pacak nabung juga buat modal usaha nanti. Kamu memang anak hebat Bar, gue bangga sama lu. Makasih yuk, ini berkat bimbingan Ayu ngakak Devon pule. Re, panggil mama lembut. Rere langsung menghampiri mama dan memeluknya. Selamat ya nak, anakmu tampan sekali, kamu juga sehat. Iya mah, ini juga tak lepas dari doa mama dan dedi juga. Terima kasih sudah mengabulkan keinginan mama, memberikan kami cucu yang sangat tampan. Memberikan kami kesempatan untuk masih bisa menggendongnya dan mengajaknya bermain. Iya mah, mama sama dedi yang sehat ya biar bisa nemenin main babi Al sampai besar. Ini jagoan opa ini, anak hebat, dedi benimang-nimang babi Al penuh semangat. Terasa lengkap sudah kebahagiaan keluarga William termasuk hidup Rere. Dengan kehadiran Aldrich William Kill di antara mereka menambah kesempurnaan hidup Rere. Rere memejamkan mata sesaat sambil tersenyum seolah dia sedang berbicara pada ayah di langit sana. Ayah, lihatlah, aku sudah jadi ibu sekarang. Aku sangat bahagia, ayah. Terima kasih sudah menitipkan aku pada keluarga yang benar-benar mencintaiku. Ibu, Rere sudah merasakan bagaimana dulu perjuangan ibu melahirkan Rere. Aku sayang ibu. Kita abadikan momen bahagia ini, ujar Pak William memberi instruksi. Dedi mau kita foto bersama. Semua berkumpul mengambil pose masing-masing. Ada Dedi, Mama sambil menggending baby Al. Ada Devon dan Rere, juga ada Reza dan Candi.
Mereka sudah siap untuk ikut foto keluarga. Ah nak, ikutlah foto bersama kami, kamu juga bagian dari keluarga kami. Ajak Pak William pada Akbar. Akbar langsung tersenyum gembira, dia segera bergabung di sebelah candi. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Begitulah kira tukang foto memberi aba-aba. Siapa nama anakmu Devon? Tanya Dedi mewakili rasa penasaran semua tamu yang hadir. Aldrich William Kiel, anak laki-laki keturunan keluarga William yang akan menjadi pemimpin yang bijak, sahut Devon penuh keyakinan. Semua bertepuk tangan nama yang begitu indah. Dipilih Devon untuk jagoan pertamanya. Devon menggenggam tangan Rere erat, sembari menggendong baby Al. Sayang, berjanjilah untuk tidak lagi meninggalkanku, kebahagiaan kita sudah lengkap dengan hadirnya baby Al di antara kita. Jangan buat aku menangis karena takut kehilanganmu, I love you so much, ucap Devon sungguh-sungguh. Rere langsung memeluk lengan Devon bahagia. Terima kasih suamiku, aku sangat bahagia dicintai kamu dengan tulus, I love you too so much. My husband bos muda jutek yang galak kini sudah sangat bucin dan penyayang. Devon mencubit hidung Rere gemas. Istri lucunya kini adalah ibu dari anak-anaknya. Cerita dengan judul My Husband Bos Galak telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.